Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatahur Rahman Mubarok, NIM 2020-53083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang analisa data kuantitatif bagian 1. Modul ini atau materi yang akan saya bahas ini berisi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Nah, tujuannya adalah supaya mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Selanjutnya, tahap pertama adalah pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan serta penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung di dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer harus dicari melalui narasumber atau responden yang berupa orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden, bisa melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Untuk data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah, karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil atau mengumpulkannya saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, atau organisasi-organisasi perdagangan, Biro Pusat Statistik, dan kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, dan data dari perusahaan. Oke, lanjut. Jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data ini menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lainnya. Data kualitatif.
Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, dan lainnya. Selanjutnya ada pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data diskrit. Nah, di sini data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Yang kedua ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu, atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Misalnya, Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Next, ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, ada data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain-lain. Yang kedua, ada data time series atau berkala. Untuk data berkala adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai tahun 2006. Metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain, yang pertama, cocok untuk perilaku non-verbal. Yang kedua, lingkungan alami. Yang ketiga, analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Nah, untuk kelemahan dari metode observasi antara lain, pertama, kurang terkendali atau lack of control. Yang kedua, sulit dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Yang keempat, ukuran sampel yang kecil. Tabulasi data. Nah, data yang dikumpulkan selanjutnya akan diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis, serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengelolaan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data atau fakta yang telah diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengelolaan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk juga untuk membuat sebuah hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan tentang hipotesis yang baru ditemukan. Data biasanya didapat dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk seseorang
dalam menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah dengan membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikannya dalam grafik. Sebagian orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau gambar grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel biasa disajikan dalam beberapa arah antara lain tabel satu arah one way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah two way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda. Dan tabel tiga arah three way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan secara cepat. Ada beberapa grafik antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan sebagainya. Tabulasi data ada dua, yaitu coding dan scoring. Nah, tahapan ini selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan data. Setelah data coding atau scoring tadi diperiksa, selanjutnya masuk kepada analisis metode penelitian. Dalam analisis metode penelitian ini akan dipaparkan tentang jenis permasalahan penelitian dan juga jenis dan karakteristik data yang digunakan. Setelah tahap dari analisis metode penelitian, akan didapatkan informasi yang akurat, yang informasi tersebut adalah informasi yang relevan dan valid. Ini adalah alur dari analisis data. Grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar. Sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Oke, grafik poligon. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval-interval kelas yang diwakili nilai tengah. Sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Nah, untuk grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi 0. Pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi 0 pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Oke, next. Grafik batang dan ogif. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan main, median, mode, yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi, serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogif merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada mean. Mean atau rata-rata dapat dicari dengan data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari mean adalah rata-rata X sigma XI per N. Contoh, dari data suatu kelas ada 2, 8, 3, 4, 1. Rata-rata dari sampel tersebut adalah 2 plus 8 plus 3 plus 4 plus 1 per 5
yang didapatkan hasil sebesar 3,6. Median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis atau sama atau normal atau exactly symmetric, ini berarti mean, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong atau sigmoid, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan modenya berbeda. Contoh dari data sebuah kelas 2, 8, 3, 4, 1, 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah median sama dengan 3 plus 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang tersebar. Menurut Jogianto 1990, suatu distribusi yang mempunyai nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan yang memiliki modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh, ada data 5, 15, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25. Mempunyai nilai modus yaitu 15 dan disebut unimodal. Selanjutnya ada contoh lagi, datanya 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40 dan memiliki nilai modus 15 dan juga 25 dan disebut dengan bimodal. Oke, ini ada gambar grafik dari sebuah distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Untuk di kiri ada mode, median, dan mean. Dan di kanan ada mean, median, mode. Untuk penjelasannya, letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar tersebut. Pada dasarnya, berbentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk distribusi kecondongan atau sigmoid, baik distribusi yang condong negatif atau negatively sigmoid distribution, dan distribusi yang condong positif atau positively skewed. Yang kedua adalah bentuk distribusi normal atau symmetric distribution. Distribusi kecondongan atau skewness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan mode. Bila bentuknya distribusi normal atau simetrikal, maka posisi mean sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan, distribution squared right, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri atau distribution squared left, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada gambar tadi. Oke, nah ini ada contoh bentuk distribusi frekuensi. Ada negatively sigmoid distribution, symmetrical distribution not sigmoid, dan positively sigmoid distribution. Ini ada yang condong ke kanan, condong ke kiri, dan rata. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian dari kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk pembuatan tabel dan grafik. Dimulai dari data yang dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dibagi menjadi dua, ada metode tabel dan metode grafik. Untuk data kuantitatif juga sama, dibagi menjadi dua, metode tabel dan metode grafik. Pada data kualitatif, metode tabel meliputi distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Untuk data kualitatif pada metode grafik meliputi pie chart dan bar graph.
Data kuantitatif pada metode tabel meliputi distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang, daun, dan tabulasi silang. Pada metode grafik, ada dot plot, histogram, ogive, dan diagram scatter. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.